yang bahas itu mereka agak emosional gitu. Oke. Jadi kita tidak persoalkan cantik dan ganteng, gagah dan lemah lembut. Dan perempuan tidak perlu perkasa supaya mereka sama dengan laki-laki. Perempuan, laki-laki tidak perlu harus lemah gemulai supaya dia sama dengan perempuan. Tapi masing-masing menerima dirinya dengan perbedaan yang ada dan respect each other. Mengerti enggak respect each other? Mengerti kau Fahri? Respect each other? Tidak. Ya bilanglah. Kalau tidak mengerti ya jangan ya. Aku tidak mengerti. Jujur. Respect itu each other, saling menghormati, menghargai di dalam perbedaan yang ada. Begitu. Oke, silakan ditanggapi. Diberi kesempatan untuk bertanya kepada penyaji, Fabrina dan Santri. Dewi, Pak. Jose, Pak. Rikson ada Pak. Bapak. Rikson ada Pak. Samuel Purba. Samuel Purba, Pak. Rikson Pak. Kamu instrumen, Pak. Diam. Diamlah sayang, aku yang menentukan. Oke, sudah. Yang pertama Dewi Siahaan, kemudian Jose Andrea Sipayung, kemudian Maria Mahda dan siapa tadi? Rumenta, Pak. Wantri, Pak. Yang laki-laki sekarang. Wantri, Pak. Samuel Purba, Pak. Samuel Purba, Pak. Rikson nada. Oke, sudah. Tadi Dewi, kemudian Jose Andrea, kemudian Maria Magdalena, dan Rikson nada. Dadadap doho Rikson? Enggak, Pak. Oh, nada dato, ya udah nada dat. Oke, go, silakan Dewi. Ya, terima kasih untuk Bapak dosen. Sebenarnya pertama-tama pertanyaan saya tadi hampir ke Bapak gitu, karena bagaimana pandangan etika Kristen terhadap kesetaraan gender ini? Terus bagaimana, adakah ayat Alkitab atau ya, ayat cukup pendukung satu. gitu? Bagaimanakah pandangan etika Kristen terhadap kesetaraan gender? Sudahlah Dewi. Emangnya kau itu mau ceramah? Oke, Pak. Go, Jose. Terima kasih, Pak. Pertanyaan saya hampir sama dengan Saudari Dewi. Bagaimanakah contoh yang dapat kita lakukan untuk melakukan kesetaraan gender? Kesetaraan gender ini yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Pak. Oke. Apakah contoh praktis yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan gender, kesetaraan gender, bukan kesetaraan gender ya, Jose, gender. Baik, Pak. Maaf, Pak. Gender tadi. Gender itu untuk sayur, nah itu. Oke, go Maria. Oke, terima kasih Pak. Kita tahu bahwa perbedaan gender telah melahirkan banyaknya ketidakadilan, baik itu bagi perempuan dan laki-laki. Yang menjadi pertanyaan saya, apa yang hendak menjadi jalan keluar ketidakadilan tersebut menurut etika Kristen? Begitu. Terima kasih. Oke. Memang kenyataannya sifat gender atau gender itu melahirkan banyak bentuk ketidakadilan.
bagaimanakah mengatasi ketidakadilan atau dampak dari perbedaan gender itu menurut etika Kristen. Oke, go, Rickson. Ya, terima kasih kepada Bapak dosen dan juga teman-teman penyaji. Saya ingin menanyakan bagaimana pengaruh kesetaraan gender untuk mengatasi banyaknya kasus kekerasan ataupun kasus eksploitasi atau dia biasa disebut dengan human trafficking terhadap perempuan. Terima kasih. Kau sok pintar. Human trafficking itu dalam kaitan jual beli. Iya. Bukan hanya perempuan yang dijual, laki-laki juga sekarang laris dijual. Iya. Ya kan begitu. Kalau perempuan dijual untuk pelacuran, laki-laki juga banyak dijual untuk pelacuran, kan begitu. Tapi soal jual beli, nah itu kalau trafficking. Tapi kalau kau bilang eksploitasi, iya, dalam berbagai bentuk. Oke, sudah jelas pertanyaannya. Silakan santri dulu yang menjawabnya. Jawab 2 pertanyaan dan kemudian Febrina menjawab 2 pertanyaan. Mbak, saya kan pertama menjawab pertanyaan dari Dewi. Bagaimana upaya untuk menciptakan kesetaraan gender? Ya, menurut saya itu dalam menciptakannya bahwa dalam Kejadian 1 ayat 27 di situ tercantumkan Allah menciptakan manusia dengan rupanya, yang berarti di sini ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi haruslah ada dalam keadaan bersama-sama, dalam bentuk kerjasama, hidup bersama-sama, sebagaimana aku untukku dan engkau untukku. Dan saya akan juga menjawab pertanyaan dari Jose, bagaimana contoh bentuk yang dapat kita lakukan untuk kesetaraan gender yang bisa jadi aplikasi dalam kehidupan. Iya, dengan caranya itu bahwa kebebasan laki-laki atau perempuan dalam mendapatkan pendidikan itu harus sama gitu, nggak ada perbedaan dan tidak ada perlakuan berbeda dalam dunia pekerjaan. Terima kasih. Silakan Febrina. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Maria. Pertanyaannya, bahwa kita tahu bahwa perbedaan gender telah melahirkan banyaknya ketidakadilan, baik bagi laki-laki dan perempuan. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang hendak menjadi jalan keluar ketidakadilan tersebut menurut etika Kristen? Jadi, menurut etika Kristen, menurut saya, itu yang paling utama itu adalah kesadaran di dalam hati manusia, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa di mata Tuhan laki-laki dan perempuan itu adalah sama, tidak ada bedanya. Dan di dalam dunia kehidupan kita juga kita bisa mengatasinya dengan memberikan hak yang sama ke semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, menghormati dan menghargai lawan jenisnya. Lalu yang ketiga, tidak membedakan salah satu gender lebih dominan atau lebih bersifat penguasa. Ya lanjut, Bah. Kok lama banget? Loh, Febrina. Maaf Pak, tadi pertanyaan Rickson kurang jelas Pak. Coba diulangin Rickson sekali lagi Pak. Ngomong kek, dari tadi kok diem. Wasting time, tahu? Rickson, ulangi pertanyaanmu. Iya, saya bertanya kepada penyaji, pengaruh kesetaraan gender untuk mengatasi banyaknya kasus kekerasan ataupun eksploitasi terhadap perempuan. Terima kasih.
Silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Rickson, pengaruh kesetaraan gender untuk mengatasi banyaknya kasus kekerasan dan juga eksploitasi terhadap perempuan. Jadi di sini di dalam etika Kristen kita bahwa kekerasan terhadap perempuan itu sebenarnya tidak dibenarkan, bahwa kita sebagai laki-laki dan perempuan, kita itu di dalam Alkitab itu bahwa kita itu sama, tidak ada yang gara-gara kita laki-laki kita suka-suka dengan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Terima kasih. Oke. Bagaimana yang bertanya? Apakah jawabannya sudah apakah jawabannya sudah memadai dengan pertanyaan yang Anda sampaikan? Oke, tidak ada komentar. Kita buka termen yang kedua untuk tiga penanya. Samuel Purba, Pak. Silakan. Rapi Purba, Pak. Rapi Sinuraya, Pak. Samuel Purba, Pak. Wantri, Pak. Rapi, Pak. Eskil, Pak. Sinuraya, Pak. 4 lah. Rumenta, Pak. Wantri, udah 4 orang. Udah tadi dibilang Rumenta si Majunta. Oke, silakan. Tadi siapa yang duluan? Eskil, Pak. Samuel Purba, Pak. Ya sudah, Samuel, silakan Samuel. Ya, terima kasih Bapak dosen kepada penyaji. Kita mengetahui bahwasannya Tuhan menciptakan laki-laki sepadan dengan perempuan. Jadi pertanyaan saya, banyak terjadinya LGBT dan juga pernikahan lesbi yang terjadi di negara Jerman, bahkan Amerika. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sikap etika terhadap LGBT dan lesbi ini? Terima kasih. Oke, Samuel, itu Ya, bukan Pak. pokok bahasan kita sekarang. Itu terlalu luas kau buat. Kita sekarang berbicara tentang gender. Gender artinya laki-laki dan perempuan. Bukan berbicara tentang LGBT dan lesbi, homoseksual. Bukan itu yang kita bicarakan, maaf. Oke, Samuel. Mana mungkin mereka bisa jawab ya, dan mereka jawab pun itu tidak dalam kaitan sajian kita. Yang kita bahas mengenai gender berarti sifat laki-laki dan sifat perempuan yang melahirkan ketidakadilan dan menimbulkan berbagai-bagai perlakuan yang tergolong eksploitasi. Itu pokok kita sekarang, mah. Jangan asal bertanya. Kaladuarsa pertanyaanmu. Silakan, siapa tadi? Rumenda ya? Wantri, Pak. Eskil, Pak. Bapak kan sudah sebutkan tadi. Ya udah, Rumenda kayaknya nggak merespon. Rumenta, Pak. Saya, Pak. Dengan baik. Wantri, Pak. Tidak, Rumenta, kau terlambat. Kau di dunia mana? Bapak nggak tahu. Ya. Sesudah Hezekiel baru Wantri. Oke, silakan. Bapak, terima kasih. Saya ingin bertanya, menurut penyaji, apakah negara kita ini gender masih merupakan masalah yang serius? Serta jika masalah serius, coba bagaimana cara mengatasi masalah ini? Terima kasih. Oke, silakan Wantri. Go Wantri. Terima kasih Bapak dosen. Yang ingin saya tanyakan kepada penyaji,
apa penyebab terjadinya ketimbangan gender antara perempuan dan laki-laki? Terima kasih. Bukan ketimbangan, ketimpangan. Ada aja kau itu. Maaf, Emangnya bawa ketimbangan kilo? saya. Iya maksud saya. Kalau enggak bawa kilo supaya ditimbang. Oke. Lalu yang terakhir tadi Rapli, Pak. Ya udah. Rapli. Rumenta, Pak. Rumenda. Terima kasih kepada pertanyaan saya kepada penyaji. Apa yang melandasi bahwa laki-laki dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan menurut Alkitab dan iman etika Kristen? Karena di dalam sajian dikatakan bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Terima kasih, Pak. Oke, yang terakhir go. Siapa tadi? Rapli. Iya, Pak. Jadi, terima kasih buat Bapak dosen. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana kalau perempuan sering melakukan kekerasan terhadap laki-laki? Bagaimana etika Kristen itu meninjau? Terima kasih, Pak. Oke, jadi tidak hanya perempuan yang diperlakukan dengan tindak kekerasan, tapi juga laki-laki. Lalu pertanyaan si Rapli, bagaimana kalau perempuan melakukan tindak kekerasan terhadap laki-laki? Perempuannya itu baru jantan itu. Perkasa. Oke, silakan dijawab. Go, Febrina. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Yehezkiel. Apakah di negara kita ini gender masih merupakan masalah yang serius? Jadi menurut saya pribadi, saya tidak tahu apakah di Indonesia ini gender itu merupakan masalah yang serius. Tetapi banyak yang saya jumpai di dalam kehidupan saya, bahwa ada rasa gengsi di dalam laki-laki, di dalam diri laki-laki, jika perempuan itu dibuat sebagai seorang pemimpin, atau jika perempuan itu lebih maju, masih ada rasa gengsi di dalam diri laki-laki. Begitu, Pak. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rumenta, yang dimana pertanyaannya, apa yang melandasi bahwa laki-laki dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan menurut Alkitab? Karena dalam sajian dikatakan bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Jadi di sini seperti dalam sajian kami telah dijelaskan bahwa seperti di dalam ayat Kejadian 2 ayat 18, aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Lalu juga dikatakan bahwa laki-laki ini identik dengan orang yang gagah, sedangkan perempuan ini identik seperti seorang yang cantik dan keibuan dan lemah lembut. Sekian dan terima kasih. Santri. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Wantri. Coba penyanyi jelaskan penyebab terjadinya pertimbangan gender antara perempuan dan laki-laki. Nah, penyebabnya itu karena perempuan cenderung selalu merendahkan cengeng dan bahkan tidak tahan banting. Dan kemiskinan ekonomi terdapat biasanya lebih ada dalam perempuan, karena dalam pertanian pun kalau bekerja lebih kuat laki-laki daripada perempuan. Dan saya juga akan menjawab pertanyaan dari Rafli, bagaimana kalau perempuan memberi kekerasan kepada laki-laki? Nah, yang saya ketahui biasanya itu laki-laki yang memberi kekerasan kepada perempuan, tetapi pernah juga perempuan memberi kekerasan kepada laki-laki karena memang masalahnya tidak terkondisikan lagi. Terima kasih.
Oke, semua pertanyaan sudah dijawab. Kalaupun dikasih kesempatan untuk bertanya, itu aja pertanyaannya dan itu juga jawabannya. Niat begitu. Sebentar, masih cari bahan. Sudah nampak bahannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, Junalfi. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah dibilang kalau ditanya itu koordinator yang jawab. Nggak mungkin semua jawab. Punya inisiatif, ya. Kreatif. Dunia. Ya, Pak. Sudah sebentar lagi udah selesai pertemuan. Sudah berapa? Sudah 16 kali. Tinggal 2 lagi. Masalah gender ditinjau dari etika Kristen. Oke. Pengantar materi atau pengantar pembahasan. Apakah laki-laki dan perempuan adalah sama? Kalau sama, apanya yang sama? Dan kalau mereka berbeda, apanya yang berbeda? Itu yang penting kita pahami. Lalu ada orang mengatakan laki-laki dan perempuan sama, hanya alat kelaminnya berbeda. Iya, enggak benar itu. Iya. Lalu katanya berbeda. Ya, memang berbeda, tetapi perbedaan itu enggak jadi masalah selama itu diterima dan tidak dipakai menjadi dasar untuk mengeksploitasi satu dengan yang lain. Lalu kita tanya lagi, apakah sifat laki-laki dan perempuan itu berbeda? Dan kalau berbeda, apakah sebenarnya perbedaan itu menjadi masalah? Gimana menurut kau, Rafli? Iya, Pak. Apakah sifat laki-laki dan perempuan itu berbeda? Berbeda, Pak. Nah, kalau berbeda, apakah sebenarnya perbedaan itu menjadi masalah? Tidak, Pak. Tapi itulah yang menjadi masalah. Iya, karena berbeda. Jadi, kalau laki-laki, kalau perempuan nggak menerima dirinya cantik, lemah lembut, dia jadi harus perkasa begitu. Harus seperti laki-laki. Atau apa istilahnya itu? Apa istilahnya itu kalau perempuan yang kelaki-lakian? Tomboy. Apakah harus tomboy baru sama dengan laki-laki? Tentu tidak. Untuk memahami pengertian, untuk memahami konsep, dan untuk memahami masalah gender,
harus dibedakan pengertian gender dan jenis kelamin. Jenis kelamin atau seks. Pengertian seks kita sudah bahas, tapi kita ulangi. Seks adalah merupakan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat kepada jenis kelamin tertentu. Iya, apakah jenis kelamin ya kepada laki-laki atau perempuan yang sifatnya permanen dan merupakan ketentuan biologis yang disebut kodrat. Jadi kalau istri capek melahirkan, menyusui, nggak bisa dia katakan kepada suaminya, gantian dulu yuk, kau yang hamil ya, kau yang menyusui. Nggak bisa. Itu sudah ketentuan biologis sesuai dengan penciptaan. Kita sudah membahas seks itu adalah ciptaan Tuhan. Seks laki-laki dan seks perempuan. Itu ketentuan biologis. Ya. Jadi nggak bisa laki-laki punya payudara. Kan? Karena itulah nggak bisa laki-laki menyusui. Sudah mengerti? Ada yang bertanya sampai di sini? Itu Saya Pak. Kodrat. Kodrat berarti tidak bisa dipertukarkan. Silakan. Jadi Pak, bagaimana kalau operasi apa itu Pak? Pergantian gender itu Pak, dan laki-laki perempuan, bagaimana kita memandangnya itu Pak? Transseksual maksudmu? Bukan Pak, tadi kan masalah Bapak itu mengatakan bahwa laki-laki tidak bisa menyusui, Bapak bilang tadi. Jadi bagaimana tentang operasi pergantian jenis kelamin Pak? Bagaimana kita bisa memandangnya Pak? Oke, sudah. Kita tidak bicarakan itu sekarang. Ya, itu namanya transseksual. Transseksual, pergantian jenis kelamin. Itu dalam kaitan kelainan seksual. Kita tidak berbicara tentang kelainan seksual di sini. Iya. Jadi mengapa ini nggak bisa nggak bisa ditukar? Ya, lalu ada laki-laki menukar alat kelaminnya. Juga dalam ranah itu kita sekarang berbicara. Udah kodrat. Berarti kalau dia tukar alat kelaminnya, dia tidak menerima kodratnya. Sebagaimana dia dilahirkan atau diciptakan. Begitu. Lalu pengertian gender. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada jenis kelamin laki-laki maupun jenis kelamin perempuan. Sifat itu gender itu. Iya, yang dikonstruksikan, yang dibangun secara sosial, secara kultural atau budaya, bahkan dikonstruksikan menurut ajaran agama. Misalnya menurut agama Islam nggak bisa. Iya, perempuan jadi pemimpin. Itu yang jadi masalah dulu waktu Megawati jadi presiden. Menurut Alkitab, perempuan harus diam, nggak boleh berbicara dalam pertemuan. Itu yang dikatakan oleh penyaji. Iya, misalnya laki-laki itu kuat, wanita lemah. Nah, apakah semua laki-laki itu kuat? Kalau nggak kuat, itu namanya bukan laki-laki. Yang menentukan kelaki-lakiannya apa? Tenaganya atau biologisnya? Menurut kau apa yang bertanya tadi, siapa itu namamu? Gabriel Pak. Hah? Gabriel Pak. Apa? Oke, Gabriel. Yang menentukan dia laki-laki atau perempuan, tenaganya atau alat-alat biologisnya? Biologisnya lah Pak, membedakannya Pak. Ya iyalah yang menentukan. Kalaupun kau tidak kuat, ya. Nah, apakah perempuan yang kuat itu nggak benar perempuan lagi dia karena nggak ada perempuan yang kuat? Nggak begitulah. Kemudian dikonstruksikan para laki-laki itu rasional, perempuan emosional dan lain-lain. Yang akhirnya perbedaan sifat ini dianggap sebagai kodrat.
yang tidak dapat diubah lagi. Sementara sifat tersebut merupakan sifat yang bisa berubah. Begitu. Yang jadi masalah, kalau sifat ini dianggap sebagai kodrat. Sehingga kalau seorang laki-laki dia lemah lembut misalnya, oh udah dibilang perempuan kau, atau seperti perempuan kau, atau banci kau, dan sebagainya. Kalau laki-laki, kalau perempuan agak kuat dan ini agak kasar, dia bilang tomboy kali kau, siapa yang mau sama kau. Oke, udah jelas? Pemahaman tentang perbedaan sifat yang dikonstruksikan sebagai gender ini kemudian dihubungkan dengan pekerjaan tertentu yang dianggap sebagai kodrat. Misalnya, sebagai laki-laki dan sebagai misalnya perempuan identik dengan pekerjaan rumah, mendidik anak, mencuci dan lain-lain. Oh Gabriel, Bapak tanya dulu kau. Pernah kau masak di rumahmu, mencuci pakaian? Halo Gabriel? Tidak ada namanya, Pak. Left group, Pak. Hah? Keluar kayaknya dia, Pak. Keluar dia? Iya, Pak. Tidak ada namanya, Pak. Begitu. Akan saya coret namanya. Jangan dimain-maini saya. Saya lagi, Gabriel itu ya yang bertanya Pasti, Pak. tadi. Udah di dalam dia, Pak. Udah di dalam lagi, Pak. Gabriel. Halo Gabriel. Iya Pak. Kau kemana? Kau kemana? Putus-putus tadi Pak. Jadi jaringannya kamu saya nggak guna di sini Pak, di kampung Pak. Oke. Halo Rickson. Rickson. Iya Pak. Pernahkah kau masak di rumahmu dan mencuci pakaian, mensetrika? Pernah Pak. Iya. Apakah kelaki-lakianmu berkurang karena kau masak di dapur? Tidak Pak. Iya. Jadi itu yang jadi masalah. Mereka pikir atau orang berpikir secara kultural budaya bahwa perempuan itu diidentikan dengan satu pekerjaan, makanya perempuan nggak boleh ini, perempuan nggak cocok ini, perempuan ini. Nah kalau laki-laki mengerjakan pekerjaan perempuan dianggap dia perempuan. Kalau dalam satu keluarga, kalau suami yang mencuci pakaian dan masak misalnya dikatakan di bawah tiang bendera atau di bawah ketiak istri. Itu yang jadi masalah. Padahal pekerjaan itu bukan kodrat, tapi itu yang bisa dipergantikan, dipertukarkan, bisa. Pemahaman yang demikian mengakibatkan masalah ketidakadilan. Dan inilah yang menjadi masalah gender. Jadi masalah gender itu adalah sifat dan pekerjaan yang dianggap menjadi suatu kodrat bagi satu jenis kelamin, baik itu laki-laki, baik itu perempuan. Padahal sifat itu dan pekerjaan itu bisa dipertukarkan, tidak berkaitan dengan kodrat jenis kelamin tertentu. Sudah jelas? Sudah Pak. Oke. Perbedaan jenis kelamin. Iya. Seharusnya tidak membuat masalah perbedaan gender. Dan perbedaan gender atau perbedaan sifat yang melekat kepada satu jenis kelamin atau sifat yang antara laki-laki dan perempuan tidak menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan.
Jadi kalau perlu dikatakan perempuan lemah lembut, ya Allah juga lemah lembut. Dan tidak masalah. Asalkan kelemah lembutan itu dianggap tidak sebagai, kelemah lembutan itu tidak dianggap sebagai kelemahan. Lemah begitu. Tapi itu sifat yang memang patut dikagumi gitu. Cantik misalnya. Cantik. Iya. Karena memang Tuhan menciptakan begitu. Gitu. Kenyataannya, perbedaan gender ini, perbedaan sifat ini mengakibatkan ketidakadilan bagi perempuan maupun bagi laki-laki yang memanifestasi. Mengerti artinya memanifestasi, Rickson? Memanifestasi artinya Pak semacam mewujudkan Pak. Iya, yang terwujud, yang ternyata, memanifestasi dalam berbagai bentuk. Iya. Jadi pemahaman yang menganggap sifat itu sebagai kodrat itu melahirkan ketidakadilan baik laki-laki dan perempuan. Tadi si Rafli bertanya, gimana kalau perempuan yang mengeksploitasi atau bertindak kasar kepada laki-laki. Ya memang banyak laki-laki yang diperkosa. Banyak laki-laki yang dianiaya. Tapi pada umumnya laki-laki yang memperkosa perempuan. Terjadilah yang disebut marginalisasi. Marginalisasi sudah di dalam tadi sajian sudah dijelaskan. Subordinasi. Marginalisasi itu dianggap tidak diperhitungkan, dipinggirkan, begitu loh. Nggak masuk dalam hitungan. Itu yang terjadi misalnya dalam adat Toba. Nggak ada peranan perempuan di dalam berbicara. Tapi kalau dalam adat Angkola, itu perempuan dulu yang berbicara, baru dilanjutkan oleh laki-laki. Itu juga dalam bentuk marginalisasi. Subordinasi itu ada yang superior, ada yang inferior. Ya, termasuk misalnya dalam keluarga, suami dianggap sebagai superior dan istri sebagai inferior. Jadi ada yang hebat, ada yang tidak hebat, ada nomor 1, nomor 2. Hanya kecapnya si Rickson yang nomor 1. Ya kan Rickson? Ya Pak. Kecapmu nomor 1 kan? Kemudian itu pelabelan atau stereotype. Stereotype. Udah di stereotype kan, sudah dilabelkan. Kalau perempuan ini begini, kalau laki-laki ini begini. Kalau lewat, kalau tidak seperti itu, dianggap nggak perempuan lagi, nggak anak laki-laki. Begitu. Jadi kalau dia mengerjakan pekerjaan perempuan, dia bilang dia nggak laki-laki. Kalau laki-laki juga mengerjakan pekerjaan laki-laki, dia dibilang nggak perempuan. Contoh, kalau manjat kelapa, siapa yang bisa menurut kau Rickson? Laki-laki Pak. Hanya laki-laki yang bisa manjat kelapa? Iya Pak. Kau itu. Coba tanya si Febrina, adakah perempuan yang bisa manjat kelapa? Ada Pak. Ada. Nah, tapi menurut kebiasaan dan sopan santun, kalau ada laki-laki, ya nggak apa-apa dia yang manjat. Nah kalau dia yang manjat, apakah dia lebih tinggi? Enggak lah. Iya. Karena memang secara tubuh diciptakan Tuhan begitu. Tapi jangan anggap hanya laki-laki yang bisa mengerjakan manjat kelapa. Banyak perempuan yang bisa manjat kelapa. Apalagi kelapanya pendek. Kau itu Rickson. Perlu kau bertobat Rickson. Memang di kampungmu begitu. Kalau perempuan manjat kelapa dikatakan itu bukan perempuan lagi. Ya, kembali lagi pertanyaan. Kalau dia manjat kelapa, apakah
keperempuanannya. Iya, secara biologis yang melekat kepada dirinya sebagai perempuan, apakah berkurang atau tetap menurut kau, Riksa? Tetap, Pak. Ya tetaplah kau itu. Berarti bukan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang menentukan jenis kelaminnya, tapi yang menentukan jenis kelaminnya adalah pada saat dia diciptakan Tuhan. Maka ya, oleh karena ada pelabelan yang negatif, ya terjadilah pelecehan. Pelecehan tentu mengerti tindak kekerasan, violence. Iya, santri bukan violence. Itu. Tindak kekerasan, violence. Beban kerja yang tidak adil. Iya, khususnya dalam konteks orang Batak, terjadi beban ganda bagi perempuan. Perempuan yang ibu-ibu yang masak, tapi ibu-ibu juga ikut ke ladang, bahkan belakangan pulang, bapak-bapak duluan pulang supaya pergi ke kedai. Begitu. Kalau istrinya kerja, suaminya tidak ada kerjanya, menganggur. Suaminya nggak mau mengerjakan pekerjaan di rumah. Istrinya yang sudah bekerja mencari nafkah, dia harus mengerjakan pekerjaan di rumah. Karena ada pemahaman itu pekerjaan perempuan. Kurang ajar dia. Kau begitu pemahamanmu, Fahri? Halo, Fahri? Iya, Pak. Iya, begitu. Kalau kau tidak bekerja, ya tapi istrimu bekerja, ya kau paksa lagi istrimu untuk mengerjakan pekerjaan di rumah karena kau tidak mau mengerjakan pekerjaan di rumah, karena kau anggap itu pekerjaan perempuan. Begitu? Tidak, Pak. Hah? Tidak. Nggak kedengaran suaramu. Tidak, Pak. Iyalah, bertobat kau kalau pikiranmu begitu. Padahal pekerjaan di rumah itu kan siapa saja bisa melakukannya. Enggak sebagai kodrat yang tidak bisa dipertukarkan. Tapi kalau menyusui, nggak bisa lah. Kalaupun istrimu kerja, nggak bisa kau menyusui anakmu, terkecuali susu sapi. Lalu tinjauan etika Kristen terhadap masalah gender. Low power. Berbicara tentang masalah gender, masalah tentang sifat yang melekat kepada satu jenis kelamin, harus dimulai dengan pengertian manusia. Ya, aku tanya dulu kau, Rapli, menurut kau perempuan itu manusia atau tidak? Manusia, Pak. Manusia. Apakah ada bedanya kemanusiaan perempuan dengan kemanusiaan laki-laki? Tidak, Pak. Enggak. Kalau tidak ada, yang berbeda adalah sifat, ya enggak apa-apa toh. Sama-sama manusia. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Oh iya, penyaji juga bilang, tapi enggak dalam pokok tinjauan etika. Mereka bilang perempuan itu juga gambar Allah. Iya, laki-laki juga gambar Allah. Apakah perempuan itu gambar Allah samar-samar? Kalau dalam laki-laki jelas begitu. Begitu, Rapli? Jalannya kau, Rapli? Enggak, Pak. Apakah gambar Allah pada manusia perempuan dan manusia laki-laki itu berbeda? Tidak, Pak. Kok ada yang mengajari kau berbisik di situ? Tidak. Siapa itu? Enggak ada, Pak. Cuma saya sendiri, Pak. Ini, Pak. Oh, dia yang berbisik tadi. Tidak. Anda nggak knows. Hal itu menyatakan bahwa keduanya adalah manusia yang mempunyai harkat, yang mempunyai martabat, yang mempunyai derajat, yang mempunyai hak yang sama. Meskipun keduanya mempunyai keberadaan yang berbeda. Berbeda, tubuh laki-laki dan perempuan itu udah beda. Karakternya juga beda. Dan sifat
Laki-laki dan perempuan berbeda. Dan memang karena mereka diciptakan berbeda. Begitu. Ya, tapi perbedaan itu tidak mengurangi harkat martabat, derajat, dan hak mereka yang sama gitu. Mereka diciptakan berbeda, postur tubuhnya berbeda, sifatnya berbeda, karakternya berbeda, sifatnya. Ya, tujuannya adalah untuk saling melengkapi, bukan untuk saling mengeksploitasi. Kan begitu, Gabriel? Iya, Pak. Jangan karena kau mentang-mentangan lebih kuat dari pacarmu, maka kau suka-sukamu memperlakukan pacarmu begitu. Kau peluk dia, kau paksa kau peluk dia, padahal dia nggak mau dipeluk. Begitu kau, Gabriel? Enggak lah, Pak. Oh, enggak lah, Pak. Melainkan kau harus menghormati pacarmu yang memang lebih lemah dari kau sebagai teman yang sederajat yang harus dihormati. Iya, keberadaannya sebagai teman yang setara, sama-sama manusia. Kan begitu, Gabriel? Iya. Jangan memakai kesempatan dalam kesempitan. Iya. Kemudian Allah menciptakan perempuan sebagai penolong bagi laki-laki. Penolong itu berarti mitra. Mitra itu berarti sejajar. Gak bisa berteman kalau ada tinggi rendah. Enggak. Kalau teman itu berteman, apalagi bersahabat, itu sejajar. Jadi mitra yang sejajar. Hal ini berhubungan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing, khususnya dalam keluarga. Peranan suami berbeda, peranan istri berbeda. Kita sudah bahas itu di dalam kaitan pengertian pernikahan dan keluarga menurut etika Kristen. Jadi perbedaan peranan itu, perbedaan pekerjaan itu, itu tidak menyatakan hierarki. Kau mengerti artinya hierarki, Gabriel? Susunan, Pak. Susunan dari apa itu, Pak? Susunan seperti organisasi, Pak. Perangkap. Lebih tepat dikatakan hierarki itu jenjang. Jenjang, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya, begitu. Ya, kalau dalam organisasi begitu, tapi dalam kaitan hubungan laki-laki dan perempuan, khususnya dalam keluarga, suami kepala bukan berarti istri jadi pembantu yang suka-sukanya begitu. Karena tidak menyatakan suami lebih tinggi. Hanya peranannya berbeda. Jadi peranan itu tidak menyatakan hierarki. Iya. Kedudukan suami sebagai kepala adalah dalam hubungan peranannya sebagai pemimpin. Ya, saya pikir nggak perlu, udah kita bahas ini. Laki-laki dan perempuan sebagai gambar dan rupa Allah mempunyai perbedaan yang sangat hakiki. Kita sudah membahas ini dalam pokok-pokok sebelumnya. Tidak hanya biologisnya, tidak hanya alat kelaminnya, tidak hanya bentuk tubuhnya, tapi perbedaan itu menyatakan peran yang berbeda. Dan peran yang berbeda itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar, tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk merendahkan dan martabat dan hak satu dengan yang lain. Coba, kalau dalam keluarga, peranan siapa yang lebih berat, yang lebih hebat? Bapak atau ibu? Ibu, Pak. Kenapa kau mengatakan Gabriel begitu? Ibu. Karena yang kalau di rumah saya itu, Pak, ibu lebih berputar-putar otaknya untuk memikul apa itu, Pak, ekonomi, Pak, untuk memikul anak-anaknya bisa sekolah, Pak. Berarti bapakmu itu bukan laki-laki itu. Bukan seperti itu, Pak, hanya mencari nafkahnya, Pak. Tapi yang jawaban lebih tepat, coba bayangkan. Ibu harus mengandung 8-9 bulan. Wow. Iya, coba bayangkan kau di perut ibumu, Gabriel, berapa bulan kau? 9 bulan kau. Ini luar biasa. Memang karena dia yang bisa mengandung. Karena biologisnya yang membuat dia begitu. Iya, nggak bisa bilang sama capek deh.
capek melahirkan 9 bulan dibawa-bawa kemana-mana, udah gantian dulu, kau dulu ya yang mengandung. Dia bilang kepada suaminya, kalau istrimu nanti bilang sama kau Gabriel begitu, jawabanmu apa? Nggak tahu menjawabnya, Pak. Nggak tahu kau menjawabnya. Iya. Tentu jawabannya kau bilang itu ketentuan kodrat yang Tuhan sudah ciptakan begitu. Karena keberadaan biologisnya yang membuat begitu. Nggak bisa gantian. Tapi kalau sifat itu bisa. Kalau mamamu lebih pintar dari bapakmu, putar otak cari kebutuhan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti dari segi IQ, mamamu lebih tinggi daripada bapakmu. Tapi itu tidak mengurangi peranannya sebagai bapak. Dan tidak mengurangi laki-lakiannya. Kan begitu, Gabriel? Iya, Pak. Lalu, perbedaan sifat laki-laki dan perempuan sebagai gambar Allah tidak dapat dijadikan sebagai dasar perlakuan yang tidak adil. Nggak bisa diperlakukan diskriminatif dan saling mengeksploitasi satu dengan yang lain. Karena segala bentuk perlakuan yang tidak adil, perlakuan diskriminasi, segala bentuk penindasan atau violence dan eksploitasi tidak dibenarkan menurut etika Kristen. Jadi kalau bapakmu dan mamamu dalam keluarga yang disekolahkan hanya laki-laki, karena mereka menganggap perempuan nanti sama orang itu dan itu akan ke dapur, begitu. Itu namanya perlakuan diskriminasi. Suruh orang tuamu bertobat. Berapa perempuan di keluargamu, Gabriel? 1, Pak. Udah kelas berapa dia sekarang? Kelas 1 SMP, Pak. Ya, nanti disekolahkan dia atau tidak? Belum tahu, Pak. Iya. Berapa kalian laki-laki? 4, Pak. Udah disekolahkan semua kuliah? 3 udah, Pak. Satu mau kuliah, Pak. Yang paling ngerinya, anak laki-laki dalam keluarga itu bodoh, tapi disekolahkan. Dalam keluarga itu anak perempuannya pintar, tapi tidak disekolahkan karena perempuan. Itulah bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Lalu yang keenam, makna dan pengertian manusia laki-laki dan perempuan sebagai gambar Allah diangkat, diperbaharui dan dikembalikan kembali di dalam dan melalui karya penebusan Yesus Kristus. Tadi Galatia 3:28. Jadi kalau dalam Alkitab sepertinya mendiskriminasi perempuan, baik dalam PL dan PB, itu dalam kaitan adat budaya Yahudi. Tapi dalam Kristus tidak ada laki-laki dan perempuan. Jangan sombong karena kau laki-laki. Jangan sombong karena kau cantik sebagai perempuan. Sama saja. Semua satu di dalam Kristus. Amin. Amin. Amin, Pak. Amin, Gabriel. Iya. Amin, Pak. Inilah yang iya. Lalu pertanyaan siapa tadi bilang, apa dasar kita untuk kita memperlakukan setara, sejajar? Itu pertanyaan siapa tadi? Nggak ingat lagi pertanyaanmu. Iya, ada kan pertanyaan tadi. Kalau gitu apa dasar kita untuk memperlakukan kesetaraan gender ini? Kalau nggak salah si Samuel tadi. Samuel, di mana kau, Samuel? Samuel. Hadir, Pak. Hadir. Mana Hadir, kau? Pak. Di rumah, Pak. Apa pertanyaanmu tadi? Tentang kesetaraan gender, Pak. Iya. Lalu bagaimana kita menerapkan kesetaraan gender ini? Nomor 7, inilah jawabannya. Lihat, dengar baik-baik. Inilah yang menjadi dasar kita dalam bersikap dan bertindak, berarti beretika terhadap satu dengan yang lain, yaitu menerima
satu dengan yang lain, sebagaimana Kristus menerima kita. Baca dulu Roma 15 ayat 7. Iya, Samuel. Wah, lama banget. Oke, Rafli lah, si Rafli lah yang membacanya. Ya, oke, siapa saja yang sudah dapat? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Udah perempuan tadi, siapa itu? Saya, Pak. Iya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Lalu kalau ditanya, siapa namamu tadi? Maria, Pak. Oke, Maria. Apakah pernah Kristus berkata, karena kau perempuan gak ku terimalah? Karena kau kurang cantik gak ku terimalah? Pernah begitu? Tidak pernah, Enggak, Pak. kan? Enggak Tidak, pernah. Pak. Sebagaimana adanya. Sebagaimana adanya. Iya. Ya, kita terima perempuan dengan segala perbedaan yang ada. Iya, sebagai gambar Allah. Iya. Iya, sehingga melahirkan kesetaraan, setara, sama. Kalau penilaian kita sama, maka itu menentukan etika kita. Oke, rupanya udah habis. Iya. Halo, kalian masih di situ? Halo Pak. Masih di sini, Pak. Mana Benaya? Mana Masih, Pak. Benaya? Belum ada Pak. Benaya ada? Pak. Mana Benaya? Tidak ada Pak. Belum ada. Oke. Benaya. Ingat loh, kelakuan itu sama dengan kehadiran. Yang keluar masuk pun dari pertemuan itu kelakuan itu. Berapa persen penilaiannya kelakuan dan kehadiran? Rickson, berapa persen? 15% ya, Pak. 25%. Berapa? 25%, Pak. Berapa? Iya, sama dengan mid semester, sama, tugas sama, iya. Hanya UAS 30%, iya. 30, 40, oke. Jadi jangan suka-sukamu keluar masuk. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya dikau padaku, sakitnya hati ini kau buat begitu. Kan begitu? Kan begitu, Rafli? Gak bisa lah suka-suka lah. Kalau Bapak juga memperlakukan kalian begitu, sebentar aku pergi, sebentar ku tinggalkan. Gimana perasaan kalian? Tenang nggak? Terus sebentar Tidak, Pak. Bapak ke dapur, sebentar Bapak kemana-mana. Ya gitu juga. Mentang-mentang kalian suka-sukanya meninggalkan pertemuan, suka masuk lagi ke kamar mandi juga nggak boleh. Kamar mandi nggak boleh. Di kelas juga nggak boleh. Diperbolehkan ke kamar mandi. Kalau hanya kencing. Tapi kalau sudah menceret, nggak permisi pun lari, nggak apa-apa. Daripada bau semua, kan begitu. Itu bagian dari etika. Ada disiplin. Nggak suka-suka. Iya. Masih berani keluar masuk. Alasan putus karena signal. Oke, ada yang mau bertanya? Saya pikir sudah jelas semua. Kalau kau tanya lagi, maaf, tidak kita membahas soal kelainan gender.
kelainan seks enggak. Kita membicarakan seks laki-laki dan perempuan dengan gender, perbedaan gender, perbedaan sifat. Gender itu sifat, tidak kodrat. Oke. Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Kalau Bapak bisa minum karena udah capek ngomong gitu. Go Jun Alfi. Jadi gini kan Pak. Go, silakan Bapak Alfi. Budaya kita kan memahami bahwa laki-laki berbeda dengan perempuan Pak, khususnya kita di Sumatera Utara begitu. Jadi bagaimana etika Kristen memandang, menyikapi martabat seorang laki-laki dan seorang perempuan di dalam sebuah rumah tangga apabila seorang istri itu adalah seorang pendeta Pak. Bagaimana dia di dalam konteks budaya dan istiadat begitu Pak? Sudah. Tadi sudah Bapak katakan perbedaan gender laki-laki dan perempuan itu dikonstruksikan, dikonstruksikan melalui budaya, itu culture, budaya adat. Dan inilah yang paling nyata dalam adat Batak, budaya Batak. Menganggap laki-laki itu lebih penting dari perempuan. Bahkan kalau tidak punya anak laki-laki, itu dia mau kawin suka-sukanya, poligami gitu, supaya ada anak laki-laki. Dan itulah yang tidak benar. Bagaimana sikap etika? Kita sudah tahu. Kau sudah punya buku Bapak ini, John Alvin? Belum Pak. Kapan kau punya? Saya belum bisa ke Medan Pak. Kalau nanti kau besok kan hari Sabtu kan pembekalan CP. Iya Pak. Iya. Nanti baca di dalam buku Bapak ini peranan perempuan dalam keluarga. Kemudian baca di dalam buku ini itu pengertian adat menurut pengertian adat dalam kehidupan suku Batak. Kemudian itu ada kaitannya dengan pengertian seksualitas dan pernikahan menurut adat Batak. Batak dengan Karo sama saja. Iya, begitu. Lalu baca di dalam buku ini, pemahaman tentang seks, tentang pernikahan, tentang beranak cucu. Iya, kalau keluarga orang Batak tidak punya anak laki-laki, maka tidak ada gunanya anak perempuan. Waduh, ngeri banget begitu. Tapi apa menurut etika Kristen? Jadi banyak dalam buku ini yang berhubungan dengan apa yang kita pelajari, termasuk mengenai gender, peranan perempuan dalam keluarga. Iya. Lalu pernikahan yang tidak dianugerahi anak. Ya, saya bukan promosi, tapi ini adalah untuk pegangan seorang mahasiswa. Oke, saya ingin bertanya, siapa yang sudah memiliki buku Bapak ini? Saya, Pak. Siapa yang sudah? Maria, Baru Pak. satu orang. Maria. Rumenta. Oke, Maria. Rumenta. Siapa lagi? Halo Jun Alfi. Halo Jun Alfi. Iya Pak. Halo Jun Alfi. Iya Pak. Tolong catat dari 2A nama-nama yang sudah memiliki buku Bapak. Baik Pak. Sudah tahu tugasmu? Oke. Saya tunggu hari Sabtu. Siapa tahu ada yang membeli lagi. Ya, hari Sabtu begitu. Jadi saran Bapak, dibaca beberapa pokok-pokok yang penting. Lihat itu daftar isinya yang berhubungan dengan pokok bahasan kita, sehingga wawasanmu lebih luas. Iya, begitu. Iya. Nanti kirimkan ke WA ya Jun. Iya. Yang sudah punya Maria dengan Rumenta. Mungkin ada yang tidak memberitahukan karena enggak ya.
Oke, saya tunggu. Mungkin kau termasuk di dalam kelas C, lebih banyak yang kelas C. Baik, ada yang mau bertanya untuk satu orang? Ada satu orang lagi? Jadi jawabannya Jun Alfi. Iya, ya, baca dalam buku itu, buku Bapak. Kalau Iya, Bapak Pak. nggak punya uang, pinjam bukunya dari orang. Iya, Pak. Sehingga kau memahami mengapa orang Batak itu punya pemahaman seperti itu. Tapi kenyataannya sekarang udah pendeta perempuan yang lebih banyak dari pendeta perempuan. Mahasiswa di STT pun sudah lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Jadi kalau perempuan lebih banyak, maka suka-suka mereka. Nggak bisa juga. Ya tetap kembali ke laptop. Laki-laki dan perempuan sama. Apanya yang sama? Laki-laki dan perempuan berbeda. Apanya yang berbeda? Kan begitu, Maria? Iya, Pak. Halo, Maria. Halo, Pak. Yang iya. Kalau laki-laki dan perempuan ada yang sama dan ada yang berbeda, Pak. Tidak dipersoalkan perbedaan selama itu tidak melahirkan ketidakadilan gender, Pak. Nanti kita ujian tutup buku. Jadi mulai sekarang pelajari baik-baik. Oh, mungkin kamu pikir, oh enggak kan Bapak enggak lihat entah aku buka buku atau tidak. Ya tentu UAS tidak melakukan dosa. Jawaban dengan buka buku, dengan tidak membuka buku akan kelihatan kawan. Caranya menjawab. Jadi Bapak tahu ini buka buku atau tidak. Tahu begitu. Kalaupun Bapak tidak melihat gitu. Jadi pelajari mulai sekarang. 21 kita ujian. Karena minggu depan tinggal satu lagi. Iya, pertemuan sajian. Oke. Sudah dimengerti santri? Halo santri. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Lagi Fabrina. Ma Fabrina. Iya, Pak. Iya. Iya. Sajian kalian jelek. Penulisannya jelek. Penetikannya jelek. Lebih lagi 9 halaman. Mungkin 9 halaman karena jarak-jaraknya 1 kilometer. Iya, isinya cukup bagus, hanya sistematikanya kurang. Siapa yang mengerjakan itu, Febrina? Sama, Pak, kemarin, Pak, di Medan, Pak. Oh, di mana? Di perpustakaan kalian kerjakan? Enggak, Pak, di kos, Pak. Dibawa bukunya, Pak, ke kos. Oh, di bawah. Iya. Perpustakaannya cukup bagus, cukup banyak. Kalau benar-benar itu dibaca. Begitu. Kalian baca, nah? Baca, atau Pak. hanya didaftarkan aja? Oh, dibaca. Oke. Oke, kita akhiri sampai di sini. Have a nice day. God bless you. Go Rafli. Rafli, mana kau Rafli? Hadir, Pak. Namamu jadi terukir di dalam hati Bapak. Oke, kau yang pimpin doa kita. Buka kameramu supaya Udah, Pak. Tuhan juga lihat kau. Kau nggak kelihatan kau siapa kau? Udah ini, Pak. Ya, tapi nggak Bapak lihat dari sini lah. Mari kita berkelahi. Udah hidup, Pak. Ini, Pak. Halo, Pak. Ya hidup, tetapi Bapak nggak lihat. Iya, siapa kau dari sini? Masih DP-mu yang kelihatan. Udah saya hidupkan kamera saya, Pak. Ya sudahlah kalau begitu. Pimpin doa kita. Baik, Pak. Mari kita berdoa.
Puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan kami sudah melakukan aktivitas kami Tuhan, yaitu belajar etika Tuhan. Kiranya Tuhan pelajaran kami diberikan Bapak dosen menjadi bekal bagi pelayanan kami dan kehidupan kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati juga Tuhan Bapak dosen kami, Kau berikan dia umur panjang, kesehatan dan murah rezekinya Tuhan. Kiranya Tuhan ampun dosa-dosa kami, sengaja baik pun tidak sengaja kami lakukan. Hanya ini doa anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Amin. Amin, Pak. Amin. Have a good day, Pak. Bye-bye, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Next, Pak. Mana Bapak itu udah keluar. Thank you, Pak. Habis ini, Pak. Bang Adiando. Bang Adiando.